Intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai keimanan. Jaga iman kita baik-baik, tapi jangan cuma sebatas jaga Bapak Ibu sekalian. Wariskan kepada anak cucu kita nanti. Tanamkan kepada anak-anak kita, nah zaman boleh berganti nak, tapi keyakinan jangan sampai mati. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyul akbar wa azizul ghafar rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazat. Ya, makasih. Para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus DKM Masjid Jabal Rahmah Tiban Bukit Asri. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, Ustaz. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Jabal Rahmah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis subuh, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh keberkahan ini kita masih dikasih kesempatan nikmat sama Allah dalam rangka menghidupkan sholat subuh berjamaah di tempat kita. Kedatangan saya pada pagi hari ini di tempat mulia ini bersama keluarga besar dari Yayasan Mulia Berbagi Indonesia dalam rangka penggalangan dana untuk para hufaz, baik saudara-saudara kita yang di Palestina, lebih-lebih untuk yang di Indonesia. Dalam kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, saya hanya ingin menukil sebuah kisah yang diambil dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika satu hari Imam Hasan Al-Basri, ketika lagi enak-enak berjalan di satu pasar di Basrah, beliau dihadang oleh beberapa jamaah. Apa itu? Assalamualaikum ya Imam. Waalaikumsalam Pak. Yang nanya dari Tiban Asri soalnya waktu itu. Waalaikumsalam Pak. Ada apa? Saya mau nanya Imam. Mau nanya apa? Kenapa si Imam sampai sekarang ini doa-doa kami ini belum dijawab sama Allah? Sampai sekarang ini permohonan kami belum dikabul sama Allah, permintaan kami belum dijawab, belum distajab sama Allah. Padahal kalau untuk sholat kami di Tiban Asri ini, walaupun di akhir waktu kami berusaha untuk sholat. Sedekah walaupun sekecil-kecilnya 2.000, setiap sholat Jumat kami taruh itu di masjid 2.000 rupiah. Sama yatim walaupun rame-rame saweran kami ikut santunan yatim. Begitu banyak Imam perbuatan baik yang kami lakukan. Tapi kenapa sampai sekarang doa kami belum didengar sama Allah? Bukankah Imam Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan permohonanmu. Tapi kenapa Imam sampai sekarang ini doa-doa kami ini berasa lama dijawabnya sama Allah? Mendengarkan pertanyaan tersebut,
Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Beliau berkata, para jamaah Masjid Jabal Rahmah, ya Imam, apakah kita tahu yang menyebabkan doa kita sampai sekarang belum didengar sama Allah? Atau terasa lama untuk dijawab sama Allah? Tidak tahu Imam, makanya kami tanya. Yang menyebabkan sampai sekarang doa-doa kita belum didengar sama Allah, itu dikarenakan hati kita ini mati, kata beliau. Dari hati yang mati, bagaimana strum doa itu bisa sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Lalu apa Imam yang menyebabkan hati kita mati di tiban asri ini? Dari sekian banyak jawaban beliau dalam rangka tabarukan di tempat mulia ini, saya ingin menukil beberapa saja. Pertama, yang menyebabkan hati kita mati menurut Imam Hasan Al-Basri apa? Pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kita di tiban asri ini Pak ternyata terlalu kenal Pak sama Allah. Tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, seringkali kita tidak pernah laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Ayo, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, secara jujur, kita nih di sini di tiban asri ini, saya yakin bukan cuman kenal kok sama Allah. Kita mengajarkan kepada anak cucu kita, betul-betul. Nah, siapa yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Allah. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung dan hutan belantara? Allah. Siapa yang menciptakan malaikat, manusia dan hewan? Allah. Salat apa enggak? Enggak. Betapa kita sekarang ini terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, seringkali kita tidak pernah laksanakan. Bahkan secara jujur, semalam saya bilang bahwa sesungguhnya insya Allah di tiban asri ini yang namanya syirik jali, syirik terang-terangan Pak, insya Allah udah nggak akan ada di tempat kita ini. Amin. Nyembah pohon besar, insya Allah udah nggak akan ada. Betul. Emang pohonnya juga udah habis pada. Nyembah berhala, mudah-mudahan jangan sampai kita kena. Syirik jali, insya Allah udah nggak ada di kota Batam ini Pak. Tapi yang sering kita kena nih sekarang, syirik khufi. Syirik yang remang-remang, samar-samar. Kayak mana Syauki syirik khufi itu? Gini syirik khufi. Satu hari ada orang datang sama saya. Assalamualaikum Syauki. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Alhamdulillah Syauki. Kenapa? Semenjak miara ikan arwana, rumah saya jadi ramai terus kedatangan tamu. Nah, arwana kita jadikan sebab. Saya semenjak pakai cincin ini nih Syauki. Nah, cincin kita jadiin modal Pak. Atau yang sering terkena kita sebagai orang tua Bu, saya Syauki semenjak sakit berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh Syauki. Tapi ke dokter itu alhamdulillah sembuh. Dokter kita jadiin sebab. Kita sering lupa kalau yang nyembuhin itu cuma Allah. Wa idza maridtum fahuwa yashfin. Kalau saja kita sakit, yakin 1000% Allah yang akan nyembuhin kita. Dokter, obat, tabib cuma perantara. Tapi betapa sekarang ini tingkat disiplin kita sama Allah lentur, nyaris luntur adanya. Tingkat disiplin kita sama Allah lentur, nyaris luntur adanya. Padahal kalau kita mau jujur, seluruh ajaran Islam ini bermuara dari nilai-nilai kedisiplinan. Betul? Ayo kita tengok. Syahadat mengajarkan apa syahadat? Disiplin keyakinan. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah
dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, harga mati, titik. Ada yang mengaku jadi nabi, kita wajib nggak percaya, wajib nggak percaya. Kenapa? Disiplin keyakinan. Jenggotnya panjang Sauki, biarin. Jubahnya sudah kayak Superman, nggak ngaruh. Mau imamahnya segede ban Vespa juga kalau mengaku jadi nabi, kita wajib tidak percaya. Kenapa? Disiplin keyakinan. Tapi sekarang kan keyakinan kita sama Allah lentur, nyaris luntur. Salat mau benar, kita menghadap ke kiblat. Tapi begitu mau pangkat naik, jabatan jadi agak basah sedikit, kita cari embah. Akhirnya kita campur dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa embah nasta'in. Kira-kira boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh, Pak. Lo dalam ilmu Al-Quran, waw di sini ini wa iyyaka nasta'in, itu wawnya waw ma'iyah. Artinya enggak boleh misah. Na'budu dulu baru nasta'in. Sholat dulu pertolongan akan datang, ibadah dulu pertolongan akan datang. Itu satu paket, nggak bisa misah. Tuh, syahadat. Betapa sekarang tingkat keyakinan kita sama Allah lentur, nyaris luntur. Sholat yang baru selesai kita lakukan deh. Mengajarkan apa sholat? Disiplin disiplin waktu. Ya Allah ya Rabbana, luar biasa kan Pak? Coba. Kalau umpama sebagai pegawai kita sehari laporan 5 kali kepada atasan kita, masa iya sih kita masih berani laporan yang tidak enak ke atasan kita? Betul apa betul? Betul apa betul? Sebagai manusia sehari ini kita muslim minimal 5 kali laporan kepada yang serba maha. Jadi kalaupun orang Tiban Asri ini masih pada senang berbuat dosa, cari dosanya yang kecil-kecilan saja Pak. Ini mah umpama ini ya. Kalau senang berbuat dosa masih, cari dosanya yang kecil-kecilan, jangan yang besar kita pekerjakan. Apa contoh dosa kecil Sauki? Pulang sholat subuh nuker sendal. Contoh ini contoh Pak, contoh. Kalau ntar kejadian sendal hilang berarti omongan saya manjur sudah. Coba lihat. Disiplin waktu kan luar biasa ajaran sholat. Betapapun kita lagi nikmatnya sholat Pak. Sebelum sholat fardu kita sholat qobliyah, sesudah sholat fardu kita sholat ba'diyah, disambung sholat sunnah lainnya. Tapi kalau belum waktunya masuk asar, tidak boleh kita sholat asar duluan. Betul. Tuh lihat ajaran sholat. Ramadan yang insya Allah kurang lebih 3 bulan lagi kita masuk. Mengajarkan apa Ramadan? Disiplin makan minum. Coba tengok ajaran Ramadan tuh. Jangan kita bicara sesuatu yang haram. Yang halal sekalipun kalau memang belum waktunya kan tidak boleh. Betul apa betul Bu? Bu, ya lemes bener di sini ya. Apa kalau pengajian subuh pada lemes-lemes begini nih? Bu, saya tanya, nasi halal apa haram? Halal habis maghrib. Betul nggak? Betul. Air kelapa halal apa haram? Di bulan Ramadan halal habis maghrib. Tempe halal apa haram Bu? Halal habis maghrib. Suami sendiri halal apa haram? Halal habis traweh, habis maghrib nafsu amat, habis traweh Bu legaan sedikit. Coba lihat ajaran Ramadan tuh mengajarkan disiplin makan dan minum. Mesin saja Pak, kalau dipaksa untuk bekerja 24 kali 7 selama setahun penuh, jebol mesin Pak, rusak mesin. Pun perut manusia Pak, kalau dipaksa terus menerus selama setahun penuh tanpa istirahat, pasti ada saja gangguan perut kita.
Ramadan bukan melarang, kalau belum waktunya ntar dulu. Tuh, mengajarkan nilai-nilai kedisiplinan kita. Sekarang disiplin kita macam disiplin anak-anak muda kita di Batam kalau naik sepeda motor, Pak. Saya tanya anak-anak muda di Batam kalau sepeda motor, naik sepeda motor, saya lihat tuh gagah sekali, Pak. Pada ndak pakai helm, ngebut-ngebut di jalan raya. Ngeng. Sampai lampu merah tiba, robos terus. Kebetulan ada polisi di lampu merah, di stop sama polisi. Prit, siapa? SIM punya, Pak. STNK, oh ada, Pak. Kamu tahu itu lampu merah? Tahu, Pak. Kenapa nggak berhenti? Saya nggak tahu, ada bapak. Ayo, kan disiplin kita modelnya begitu tuh. Bisa disiplin ketika ada ditongkrongin sama polisi. Disiplin kita begitu. Disiplin kita sama Allah sekarang ini, ya Allah, ya Rabbana. Macam ada seorang pengusaha ditanya sama wartawan, Bapak korupsi ya? Enggak, kata nih pejabat. Sumpah saya enggak pernah korupsi. Terus, saya cuma ngambil sedikit, Pak. Enggak korupsi kan kalau sedikit, Pak. Tuh modelnya begitu tuh, Pak. Kalau ngambil sedikit hak orang lain katanya enggak korupsi. Kenapa? Sudah tidak lagi merasakan adanya Allah dalam hidup kita. Ini yang menyebabkan hati kita mati. Ini yang menyebabkan doa kita sampai sekarang mungkin agak lama untuk sampainya. Ya, tuh yang pertama. Yuk di pagi hari ini, di starter awal kita pagi hari ini, yuk kita kembalikan lagi nilai-nilai keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Setuju? Bukankah tauhid itu mengajarkan kalau kita yakin tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensinya adalah kita nggak boleh nyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Dan kita pantang memohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Tingkat tauhidnya mantap, imannya hebat. Tuh yang pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang seringkali kita tidak pernah laksanakan. Timbul pertanyaan, Syauki, kenapa? Kenapa tadi kamu di Jabal Rahmah bilang kita ini sebagai makhluk? Bukankah manusia itu sudah mendapatkan gelar hamba dari Allah, Syauki? Saya mau bilang Bapak Ibu sekalian, satu-satunya manusia yang sudah mendapatkan gelar hamba dari Allah itu cuma Rasulullah, Pak. Apa buktinya, Syauki? Silakan Bapak Ibu buka surah Al-Isra ayat pertama. Bagaimana Allah berfirman di situ? Subhanalladzi asra bi 'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Secara langsung Allah bikin pengumuman untuk masyarakat Tiban Asri ini. Hei masyarakat Tiban Asri, saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu hambaku, kata Allah. Pertanyaan pun melebar. Ya sudah Syauki, kalau memang Nabi Muhammad hamba Allah, apa kita semua yang hadir di Masjid Jabal Rahmah bukan hamba Allah? Pak, kita hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Bu, hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Kalau masih kata saya, Bapak Ibu sekalian, itu namanya ngaku. Ngaku boleh-boleh saja, tapi harganya murah. Contoh, ibu bapak kenal sama Pak Jokowi? Pasti kenal. Pak Jokowi kenal sama ibu bapak? Nah itu ngaku tuh, ngaku. Ngaku boleh-boleh saja tapi harganya murah. Persoalan kita diakui sebagai hamba sama Allah atau tidak, kita belum tahu.
Berapa banyak dari kita yang duduk di tempat mulia ini, termasuk saya pastinya. Mulut saya bisa mengucap saya hamba Allah, tapi pada perbuatan saya sehari-hari, saya hamba pangkat, saya hamba jabatan, saya hamba harta, saya hamba syahwat, saya hamba dunia, bahkan saya hamba setan. Jauh mulut daripada perbuatan saya. Yuk di pagi hari ini, kalau memang benar-benar kita mau diaku sebagai hamba oleh Allah, maka berlakulah kita layaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Artinya perbaiki lagi nilai ibadah kita. Jadikan ibadah kita ini sebagai kebutuhan, bukan sebatas pengguguran kewajiban. Banyak dari kita menganggap Islam ini sebagai agama keturunan. Makanya jangan heran, dulu kata istilah orang tua saya, Allah yarham Ki Zainuddin MZ, karena menganggap Islam sebagai agama keturunan, berapa banyak sekarang orang yang sholatnya rajin, maksiatnya tekun, ngajinya setengah jam, ngomongin tetangga sejam setengah. Sedekahnya mau, korupsinya jauh lebih gede dari yang disedekahin. Kenapa? Tingkat keimanan kita sama Allah, ibadah kita cuma sebatas pengguguran ritual belaka. Rutinitas ritual tidak menjadikan ibadah kita sebagai kebutuhan buat kita. Mohon maaf, yang namanya manusia Bapak Ibu itu ada dua unsur, ada ruh, ada jasad. Itu baru manusia. Jasad tanpa ruh itu bangkai namanya Pak, bangkai. Ruh tanpa jasad, itulah namanya. Manusia ada ruh ada jasad, tapi sebagai manusia, betapa kita sekarang ini lebih sering memikirkan bagaimana jasmani kita, tapi lupa memikirkan bagaimana ruhani kita. Ya, badan kita pada gemuk-gemuk, tapi ruhani kita kurus kerontang. Kita lebih memikirkan jasad kita daripada ruh kita. Padahal jasad ruh itu seperti jasad, sama-sama perlu makanan. Kalau makanan jasad ya nasi, ya tempe, ya jengkol bahkan. Nah, ruh itu juga perlu makanan. Apa makanannya ruh? Duduk di majelis-majelis ilmu, perbanyak zikir kepada Allah, dekat kepada ulama, belajar ngaji bersama guru, belajar agama bersama guru. Jangan ngajinya sama internet. Nah, akibat kemajuan teknologi, kemajuan zaman, banyak dari kita sekarang ini ngajinya sama Mbah Google, belajar agama sama ustazah YouTube. Makanya ketika itu terjadi, jangan heran orang sekarang ini banyak tahu tapi tidak pernah tahu banyak. Oh Syauki, berarti belajar dari internet salah? Saya tidak bilang salah. Kenapa? Dalam internet tidak semua jelek, tapi juga tidak semua bagus. Ketika kita punya guru yang jelas, kita bisa tanya hal-hal yang tidak kita mengerti dalam internet. Kalau kita punya guru, internet mempercepat pencarian, bukan dijadikan bahan utama. Kenapa? Teknologi itu Pak, kalau ibarat benda mah pisau. Pisau, kalau yang megang ketua DKM Jabal Rahmah ini, paling hebat leher ayam yang dipotong Pak. Bener. Tapi kalau pisau yang megang preman perempasar, jangan cuma leher ayam Pak, leher kawannya sendiri bisa digorok. Pisaunya sama, tapi karena tangan yang menggunakan berbeda, itu yang membuat fungsi pisau jadi berbeda. Internet begitu. Kalau kita punya guru yang sanad keguruannya jelas, internet mempercepat pencarian. Tapi ketika tidak mempunyai sanad keguruan yang jelas, internet akhirnya dijadikan bahan utama. Kita telan mentah-mentah apa yang kita baca di internet. Ini bahaya.
Akhirnya apa? Akhirnya timbullah khilafiyah yang ada. Ya, maulid dibilang haram, yasin tahlil dibilang mubazir, ngirimin fatihah keruh katanya ndak nyampe. Saya sampai ditanya sama beberapa kawan di Jakarta, Syauki, iya, memangnya ruh dibacain fatihah pahalanya pasti nyampe? Pasti, saya bilang. Apa dalilnya? Ndak usah pakai dalil, Pak. Yang gampang saja. Kalau memang Bapak nggak percaya, silahkan mati duluan. Nanti saya kirimin fatihah. Kalau ndak nyampe pulang lagi nggak apa-apa. Sekarang kan begitu, dasarnya harus dalil. Ini repot kalau begini. Bahwa tidak semua yang bid'ah itu jelek, ada juga bid'ah hasanah. Makanya ngajilah sama guru yang sanad keguruannya mutawatir, sambung menyambung sampai ketemu ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Orang yang belajar agama nggak punya guru, fasyaikhuhu syaiton. Orang yang belajar agama nggak pakai guru, maka gurunya setan. Kata siapa, Syauki? Syekh Abu Yazid Al-Bastami dalam satu riwayat kitabnya. Ini bahaya. Kalau saja kita semua berperang masing-masing menggunakan dalil, habis kita nih, Pak. Pertanyaan simpel sajalah. Yakinkah kita dengan amal yang baik-baik saja, amal yang wajib-wajib saja, di sisa usia kita mampu kita meraih sorga yang sedemikian hakiki? Yakin apa tidak jamaah Masjid Jabal Rahmah? Yakin apa enggak? Dengan amal yang wajib saja mengharapkan sorga di sisa umur kita. Yakin apa enggak? Oh, saya enggak yakin, Manji. Kenapa? Salat saya berapa banyak saya tahu. Sedekah saya berapa duit saya paham. Haji saya mabrur apa tidak saya berasa. Puasa saya berapa bulan saya yang jalanin kok. Kalau cuman amal yang wajib-wajib saja mengharapkan sorga, maaf Pak, maaf. Kita belajar sejarah. Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi, diusir dari sorga. Kita dosa banyak, mau masuk dengan amal yang wajib saja, rasanya emang nggak mungkin, Pak. Kalau bukan ditambah dengan amalia-amalia yang diajarkan oleh orang tua dan guru-guru kita, yang beliau mempunyai sanad keguruan secara mutawatir. Kalau ada orang nanya sama saya, Syauki, ya, kamu sholat menurut siapa? Ngikutin siapa ke cara kamu sholat? Saya berani bilang, saya mau ngikuti dari yang diajarkan oleh guru-guru saya. Dari sekian banyak guru-guru saya ngambil dua sanad yang paling mulia. Pertama dari Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar, yang kedua dari Allah yarham Kiai Zainuddin MZ. Kiai Zainuddin ngajinya dari mana Syauki bab salat? Kiai Zainuddin MZ dari sekian banyak guru-gurunya beliau, saya ngambil dua sanad yang mulia. Pertama dari Kiai Haji Idam Khalid Jakarta, yang kedua dari Muallim Syafi'i Jakarta. Kiai Haji Idam Khalid ngaji dari mana Syauki? Dari sekian banyak gurunya Kiai Haji Idam Khalid, termasuk salah satu kawan seperjalanannya Kiai Haji Wahid Hashim. Saya ngambil ketemu sanad di Mbah Hashim As'ari. Mbah Hashim As'ari, Kiai Hashim As'ari ngajinya dari mana? Dari sekian banyak gurunya Kiai Haji Hashim As'ari, termasuk salah satu kawan perjalanannya Mbah Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Saya ketemu di Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan ngajinya dari mana Syauki? Dari sekian banyak gurunya Syekhona Khalil Bangkalan, saya ketemu di Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi ngajinya dari mana Syauki? Dari sekian banyak gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, saya ketemu di Syekh Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad ngajinya dari mana? Terus ke atas ketemu di 4 mazhab fikih utama, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Kalau kita orang Batam lebih banyak menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngajinya dari mana Syauki? Dari sekian banyak guru Imam Syafi'i, saya ngambil dua sanad. Pertama dari Imam Malik, yang kedua dari Imam Waqi'. Dua generasi dari Imam Waqi' sudah ketemu di tabi'in, yang ngajinya tentu dari para tabi'in.
tabi'in ya dari para sahabat, sahabat ya dari nabi, nabi ya dari Jibril, Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanad keguruan perlu dan penting adanya. Nggak bisa kita ngaji, kamu dari siapa? Dari Mbah Google. Nggak bisa dengan cara begitu. Kenapa? Semua nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Kita ngaji dulu dari kecil, kalau diceritakan tentang alam mahsyar, nanti di yaumil mahsyar semua masing-masing kita akan diberikan satu buah matahari di sejengkal kepala kita. Betul. Disitulah kita perlu payung. Payung kita dari guru-guru kita. Saya ngaji sama orang tua saya, semua murid orang tua saya nanti berkumpul di bawah payung orang tua saya. Orang tua saya ngaji dari gurunya lagi, semua murid dari gurunya orang tua saya berkumpul di payung beliau. Sampai ketemu di 4 payung besar, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Sampai bertemu lagi di satu payung utama, payungnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita hidup nggak pakai mazhab, ini repot, Pak. Akhirnya khilafiyah lah yang kita perbesar. Padahal kalau khilafiyah yang kita perbesar, perbedaan yang kita perbesar, sampai kiamat pun nggak akan selesai, Pak. Kenapa? Masing-masing pada punya dalil. Makanya Al-Quran mengajarkan ketika kita bertemu dengan ikhtilaf, dengan khilafiyah, maka Al-Quran memberikan jalan tengah. Apa Al-Quran ajarkan? Lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi yang senang maulid bagus, terusin. Rasulullah bangga, Rasulullah girang. Oh, Rasulullah juga memperingati kok maulidnya setiap hari Senin beliau melakukan puasa. Yang nggak senang ya udah diem-diem saja. Nggak usah pakai marah-marahin dan ngatain orang peringatan maulid masuk neraka. Oh, yang mabuk masih banyak, kenapa yang maulid pakai dimusuhin? Ayo kita cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Sama-sama kita umat Islam saling asih, asuh. Jangan malah sama-sama Islam malah saling gasak, gesek, gosok. Hormati pendapat orang. Kalau kau pengen pendapatmu dihormati sama orang, segitu gampangnya agama, Pak. Yassiru wala tu'assiru. Kalau bisa yang mudah, jangan dipersulit agama itu. Basyiru wala tunaffiru. Kalau bisa digembirain, jangan malah ditakut-takutin. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini neraka, itu neraka. Memangnya neraka punya keturunan kita? Jangan suka menjudge ibadah amalia orang lain. Belum tentu juga dengan amal kita bisa meraih sorga. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah seringkali kita tidak pernah laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan hati kita mati apa? Yang kedua, wa takuluna rizqam minallah wa la tashkurulah. Kita nikmatin itu rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita setiap saat. Wala tashkurulah, tapi kita lupa untuk bersyukur atas apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini yang menyebabkan hati kita mati, Pak. Ayo maaf, saya ajak jalan-jalan dulu. Kan dari nikmat Allah ini, Pak, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali nggak akan putus. Betul apa betul? Bahkan tidur itu sendiri bagian dari nikmat Allah. Tapi betapa kita ini sudah dibaca dalam surah Ar-Rahmah, diulang berpuluh-puluh kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, dibaca dalam surah Ar-Rahman dan diulang berpuluh-puluh kali. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sering kita dustakan. Saya masih masih belum nalar, Sauki. Bagaimana maksudnya? Baik, saya ajak kita hitung-hitungan, Bu. Dari 24 jam
yang Allah berikan kepada kita masing-masing kita dari tiban asri ini. Ini masing-masing kita dikasih waktu 24 jam kan ya? Benar. Ada di sini 23 jam setengah? Tidak ada. Semua dikasih flat sama Allah 24 jam. Baik. Dari 24 jam kita potong menjadi beberapa bagian. Waktu normal menurut ilmu kedokteran untuk beristirahat berapa lama? 8 jam. Baik, kita potong 8 jam pertama buat istirahat. Waktu normal untuk bekerja menurut profesional berapa lama? 8 jam di luar jam istirahat. Lebih dari 8 jam sudah hitungan lembur maksudnya orang bekerja itu, Pak. Betul? Baik. Kita lihat 8 jam pertama buat istirahat, 8 jam kedua buat bekerja. Kan masih ada 8 jam terakhir. Ayo kalau kita mau adil sama Allah, Pak. Seharusnya yang 8 jam itu kan benar-benar kita gunakan buat ibadah kepada Allah. Tapi berapa banyak dari 8 jam ini yang kita benar-benar lakukan buat ibadah kepada Allah? Hitungan lagi. Anggaplah kita di tiban asri ini rata-rata untuk ibadah sama Allah sholat 5 waktu. Betul? Baik. Saya tanya lagi. Sekali sholat orang tiban asri berapa lama, Pak? 5 menit kelamaan, Pak Ji. 5 menit kelamaan. Rata-rata kita sholat, benar? Rata-rata kita sholat itu hitungan 3,5 menit. Malah kawan saya ada 1,5 menit. Itu paket kirat khusus tuh. Tapi baik, kita hitung angka tertinggi 5 menit ya. 5 menit ya Baji ya. 5 menit. 5 kali 5 25. Masih ada restan waktu 7 jam 35 menit. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sering kita dustakan, Pak. Kita terlalu kita nikmatin rezeki nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita sering lupa untuk bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita menyangka bahwa nikmat Allah itu berupa harta, sampai kita lupa nafas pun bagian dari nikmat Allah. Pernahkah kita bersyukur sama Allah atas nafas yang sudah Allah berikan kepada kita? Nih hitungan gampang tentang nafas nih Pak. Tentang nafas ya. Nanti ketika Bapak pulang, Bapak ngaca. Di rumah ada kaca? Baik, kita ngaca. Di kaca itu kita ngaca, Allah kasih kita muka para manusia ini. Betul? Di muka Allah kasih hidung. Di hidung Allah kasih lubang untuk bernafas. Lubangnya tidak satu, 2 Allah kasih. Dua-duanya ngadep ke bawah. Pernah tidak kita bersyukur atas lubang hidung yang Allah kasih ke kita menghadap ke bawah? Saya tidak bisa bayangin kalau lubang hidung kita menghadap ke atas, Pak. Ini lagi musim hujan, bingung nutupin hidung, Pak. Ya, wajar. Dulu saya ngaji sama orang tua saya. Beliau ngajarin begini. Ada 2 amal yang nilai pahala sama timbangan dosa Allah tidak pernah kasih tahu. Tapi kita sering terkena di tiban asri di 2 amal ini dalam sia-sia. 2 amal ini nilai pahala sama timbangan dosa Allah tidak pernah kasih tahu. Tapi kita sering terjebak sia-sia. Maksud saya ngomong kayak begini apa? Timbangan kita dalam ibadah tuh Pak masih sebatas takut neraka, pengen masuk surga. Betul? Belum lagi saya bilang dari awal tadi merasakan Allah dalam hidup kita. Tapi baik kalau kita masih berharap kayak gitu. Diajarin sama orang tua saya ada 2 amal yang nilai pahala sama timbangan dosa Allah tidak pernah kasih tahu. Tapi kita sering terjebak. Apa? Pertama amaliyah puasa. Betapa Allah tidak pernah kasih tahu seberapa besar amaliyah puasa ini Pak, pahalanya. Benar? Ibadah-ibadah lain jelas pahalanya ini yang kita lakukan pagi hari ini nih. Salat berjamaah 27 kali lebih baik daripada salat sendiri. Duduk di majelis ilmu, duduknya saja selama dia belum bangun dari tempat duduknya, Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Coba bayangkan. Sedekah
Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Bayangkan pahala sedekah, 1 berbalas 10. Santuni adik-adik yatim, ana wa kafilul yatama kahatin. Aku dan penyayang anak-anak yatim seperti 2 jari dalam hadis baginda Nabi. Dempet bareng ndak misah, jelas pahalanya. Haji, oh apalagi haji, laisa jazaun illal jannah. Ndak ada pahala haji mabrur balasannya kecuali sorga, jelas pahalanya. Tapi puasa Allah tidak pernah kasih tahu Pak seberapa besar pahala puasa. Silahkan Bapak Ibu buka kitab fikih setebal apapun, tanya sama kiai yang paling alim sekalipun bab pahala puasa. Kenapa? Allah cuma berfirman dalam hadis qudsi, as-siyamu li wa ana ajzibih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Tidak ada Allah bicarakan timbangan pahala di sini, betul? Tapi berapa banyak kita di Tiban Asri ini ketika melakukan puasa sudah dibaca sama baginda Rasul lebih dari 14 abad yang lalu. Kam min so'imin. Berapa banyak nanti umatku kata baginda Nabi yang ketika melakukan puasa tidak lebih cuma sebatas menahan lapar dan hausnya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, amalia tidak ada timbangan dosa. Ini juga kita sering terjebak nih. Banyak dari kita sering terjebak. Apa? Kufur nikmat. Ini hati-hati Bapak Ibu. Betapa Allah tidak pernah kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat. Ibadah apa namanya amal-amal jelek lainnya Allah kasih tahu timbangannya. Zina, maaf sekali, zina itu timbangannya jelas dosanya Pak. Orang yang sekali melakukan perbuatan zina, mereka akan direndam dalam neraka selama 40 tahun. Hitungannya mudah, di mana 1 hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Nah, jadi kita hitung saja Pak. 1 kali 360 dikali 40 dikali 1000. Itu orang yang baru sekali melakukan zina. Sekali. Kalau yang ngambil tiket terusan, ghibah Bu, menggunjing saudara-saudara muslim, itu jelas juga dosanya Pak. Orang yang senang mempergunjingkan sesama saudara muslimnya, nanti di dalam neraka mereka akan diberikan dari buah yang bernama zakum. Zakum itu buahnya kecil tapi durinya keluar. Yang ketika kita makan, mau nggak mau kita makan Pak. Karena guru saya menjelaskan ketika nanti di neraka roh sama jasad itu bersatu lagi. Kita jangan cerita ada bagaimana bisa mungkin roh dengan jasad bisa bersatu lagi. Jangan. Agama itu ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Ketika kita bertemu dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, bisa dipahami dengan nilai-nilai keimanan. Ini kan orang sekarang ini maunya semuanya serba logika. Kalau dalam agama semua bisa dilogikakan Pak, itu bukan agama namanya, tapi ilmu pengetahuan. Pun kalau dalam agama semua tidak bisa dijelasin, itu juga bukan agama, tapi dongeng. Dalam agama ini ada hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Ketika kita bertemu dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, bisa dipahami dengan nilai-nilai keimanan. Contoh, sampai jam berapa pengajian subuh? Sampai selesai. Bapak bisa benar ragu-ragu jawabnya. Mau bilang jam 6:30 sebentar lagi. Baik. Sabar. Buah zakum yang mau ndak mau kita makan. Kenapa? Karena jasad kita dengan roh bersatu. Yang ketika kita makan itu buah zakum, hancur luluh tenggorokan kita dibuatnya. Tuh orang yang ghibah, dosa ghibah. Tapi kufur nikmat Allah tidak pernah kasih tahu Pak seberapa besar dosa kufur nikmat. So tahu kamu Syauki, apa buktinya? Silakan buka dalam Al-Quran.
Bagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, kalau kau bersyukur aku akan tambah nikmatku. Wala in kafartum, tapi apabila kalian kufur hai orang Tiban Asri, ingat baik-baik, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih adanya. Allah tidak pernah kasih tahu seberapa besar pedih azab Allah tentang kufur nikmat. Apakah bisa lebih hebat dari zina tentang azab kufur nikmat? Atau lebih ringan daripada ghibah? Kita nggak ada yang tahu, Pak. Tapi baiklah buat perbandingan. Saya ngaji dengan guru saya dalam kitab Al-Qudsiyah. Allah berfirman tentang orang yang kufur nikmat. Allah berfirman begini dalam kitab Al-Qudsiyah itu. Malam yashkur ala na'mai, barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada mereka. Ini kan kita sering kayak begini nih. Ya. Wala yasbir ala balai, dan mereka tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan kepada dirinya. Ya Allah, Syauki, kami di Tiban Asri ini sholat mah rajin, sedekah berani, tapi kenapa sih musibah silih berganti menghantam keluarga kami, Syauki? Baru kemarin anak saya masuk dirawat di rumah sakit, sekarang saya dikeluarkan dari pekerjaan. Ini Allah ndak sayang sama saya ini, Syauki. Tuh, ndak sabar tuh. Ndak sabar tuh. Kita sering lupa ketika Allah kasih bencana, kita lupa janji Allah dalam Al-Quran. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, la yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Sungguh Allah tidak akan memberikan bencana kalau kita manusia nggak sanggup. Jadi yakinlah ketika Allah kasih kita musibah, kita bakal sanggup melewatinya. Kenapa? Wa mallahu zulman lil ibad. Sungguh Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada makhluk-makhluknya. Wala yasbir ala balai, dan mereka tidak bersabar atas musibah yang aku timpakan. Apa ancaman Allah tentang dua hal ini, Pak? Falyakhruj min tahtis samai, silakan keluar dari kolong langitku, keluar. Wal yatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Ya Allah, ketika kita tidak sabar dan kita disuruh keluar kita dari kolong langit dan suruh cari Tuhan selain Allah, ya. Jadi apa? Betapa Allah murka sekali akan orang yang kufur nikmat. Yuk di pagi hari ini, mulai nanti malam kita mulai nih. Ketika hendak naik ke atas pembaringan kita, tanyalah kepada hati kita, wahai hati yang sering lalai, hari ini lebih banyak manakah syukur sayakah atau justru kufur sayakah? Bapak Ibu jamaah majelis subuh para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menambah syukur kita kepada Allah, saya mau ngajak pagi hari ini. Mau saya ajak. Tadi saya bilang awal kedatangan saya bersama mari berbagi mulia berbagi Indonesia dalam rangka penggalangan dana. Jadi pagi hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk bersedekah di pagi hari yang mulia ini. Mau sedekah? Mau sedekah, Bu? Bawa duit. Jangan biasakan pergi ke masjid nggak bawa uang. Bawa uang? Mau sedekah? Berapa? 5.000. 5.000. Yang sedekah 5.000 kita doakan sama-sama mudah-mudahan masuk surga. Amin. Surga 5.000, Bu. Surga mana 5.000, Bu? Surga sudah naik. Ya. Yang penting ikhlas. Ya, saya setuju, Bu. Yang penting ikhlas. Soal besarnya sedekah nomor 1, Bu. Sedekah itu, Pak, daripada kecil ndak ikhlas, lebih baik besar tapi ikhlas, Pak. Kenapa? Pada dasarnya sedekah itu buat kepentingan kita nanti di dalam kubur. Sedekah itu yang akan menjadi lampu penerang kita dalam kubur. Bapak Ibu nitip duit 1 juta untuk kepentingan keluarga Allah. Ingat,
para hafiz itu bukan keluarga manusia tapi keluarganya Allah. Ketika kita tolong keluarga Allah, masa iya Allah nggak tolong kita? Padahal janji Al-Quran sudah pasti, intan surullaha yansurukum. Kalau saja kita tolong agamanya Allah, maka niscaya juga Allah akan menolong dalam kehidupan kita. Yang bawa duit siapin uangnya, yang nggak bawa uang pinjam sama sebelahnya. Yang ada 5.000, 10.000 masukin lagi lebih dalam, yang dikeluarin 100.000. Ya, sama-sama kita baca salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ya Rabbi bil Mustafa balligh waghfir ya was huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqtahimi ya Rabb. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sementara kotak jalan saya mau penjelasan sedikit. Bapak Ibu yang kebetulan pagi hari ini tidak bawa duit tapi masih ingin nyumbang, kami menawarkan komitmen kepada Bapak Ibu melalui kartu komitmen buat Bapak Ibu sendiri. Ini buat kita, tapi bukan buat kita, tapi buat anak-anak kita, para hufaz yang ada, rumah-rumah tahfiz yang ada, baik di Indonesia maupun saudara-saudara kita yang di Palestina. Ingat bagaimana keberadaan Islam nanti 10, 20 bahkan 100 tahun yang akan datang bukan di pundak kita sebagai orang tua tapi di pundak anak-anak kita. Itu sebabnya para Yahudi Israel, mereka tuh nggak akan ngebantai orang tua Pak. Mereka nggak akan ngebunuh orang tua. Yang mereka incar pertama kali anak-anak kecilnya. Kenapa? Di sana usia 8 sampai 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Ayo kita sama-sama ngebantu buat saudara-saudara kita. Kalaulah kita masih berat sebagai muslim untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, maka cukuplah kita merasa sebagai manusia untuk membantu saudara-saudara kita di jalur Gaza dan di Palestina. Jadi Bapak Ibu yang mau berkomitmen, Bapak Ibu yang mau berkomitmen kepada Yayasan Mulia Berbagi Indonesia, kita tunggu. Silakan Bapak Ibu tanya nanti ke DKM Masjid Jabal Rahmah, tanyain kartu komitmen. Di sini ada angka 1.000 sampai 10 juta. Ini juga nggak perlu sekarang, mungkin nanti Ibu perlu. Tapi selama Ibu ada niat, insya Allah Allah akan mudahkan niat kita. Amin. Ya, niat kita adalah untuk membantu para hufaz. Saya bilang para hufaz, para penghafal Al-Quran itu bukan lagi keluarganya manusia, tapi sudah menjadi keluarganya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan sedekah yang kita keluarkan ini menjadikan saksi kita nanti di yaumil mahsyar bahwa kita semua sudah turut membantu keluarganya Allah di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtama'ahunna bisababihim kulluh. Suratul Khas Al-Walid Kiai Haji Zainuddin MZ. Mudah-mudahan wasilah Fatihah Allah lapangkan kubur beliau-beliau. Allah jadikan kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada pagi hari ini sedang kurang sehat.
Mudah-mudahan wasilah Fatihah dan sedekah yang kita keluarkan tadi, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu pagi hari ini. Majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi du'a, majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan wasilah Fatihah, keberkahan duduk di tempat mulia di rumah Allah ini, keberkahan dari sedekah yang kita keluarkan pagi hari ini, serta keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang ada hajat, Allah percepat qabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan anak keturunan kita sebagai anak keturunan yang soleh dan solehah, serta Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya muhawwilul hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Ya mujammil wa la tuhammil, ya muyassir wa la tu'assir, yassir umurana wa la tu'assir alaina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Tawwab ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesimpulan pagi hari ini adalah intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai keimanan. Jaga iman kita baik-baik, tapi jangan cuma sebatas jaga Bapak Ibu sekalian, wariskan kepada anak cucu kita nanti. Tanamkan kepada anak-anak kita, nak, zaman boleh berganti nak, tapi keyakinan jangan sampai mati. Nak, masa silahkan berubah nak, tapi akidah jangan sampai goyah nak. Kenapa memang? Untuk iman kita hidup. Dengan iman sekarang kita lagi berjuang. Dalam iman kita berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh saya yang duduk di hadapan Bapak Ibu tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridha dan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus Masjid Jabar Rahmah
dan keluarga besar dari Yayasan Mulia Berbakti. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran kita semua di majelis mulia ini. Mohon maaf, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.